Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang pertanyaan yang diajukan oleh Raja Harun Ar-Rasyid kepada Abu Was, ya, atau Abu Nawas. Kan dua pertanyaannya, masih ingat gak? Apa yang pertama? Di mana batas jagat raya? Ya. Di mana batas dunia? Batas jagat raya itu ada di mana? Ya. Maka Abu Nawas menjawab bahwa jagat raya itu ada di akal pikiran. Allah meletakkan pemahaman, meletakkan akal pada otak. Sementara otak manusia ini sangat terbatas. Cara pandang manusia sangat terbatas, walaupun titelnya banyak. Ya, semua titel itu ada sama dia. Tapi untuk mengukur sesuatu yang tidak terbatas tidak mungkin dapat dicapai oleh sesuatu yang terbatas. Jarak pandang kita walaupun pakai alat yang canggih paling puluhan kilometer, ya, nggak bisa, jaraknya jauh, paling puluhan kilometer. Itu pakai alat sudah. Kalau nggak pakai alat, apalagi kalau matanya udah buram, ya, matanya udah buram, udah minus atau plus, ya. Kadang-kadang di depan matanya aja nggak dilihat. Yang sering kita suka lupa itu, kalau kacamata di atas kepala, cari muter-muter, dari apaan Pak? Kacamata. Gimana naruhnya? Bapak naruh di mana? Ya, nggak tahu naruh di mana. Coba ada Bapak ngaca dah. Begitu dia ngaca, dia ketawa sendiri. Daripada kacamata itu nempel di atas kepala. Tuh. Yang dekat saja, jarak pandang kita kadang-kadang tertutup. Ya, jarak pandang kita kadang-kadang terhalang oleh dinding. Nggak usah dinding yang tebal. Kalau dengan baju yang tipis saja kita nggak bisa lihat tegas. Apalagi kita ingin mencari di mana batas jagat raya. Nggak mungkin. Tapi rupanya Raja Harun Ar-Rasyid ini demen mikirin yang seperti itu. Ya. Mau mikirin apa lagi? Dulu udah banyak. Jabatan udah tinggi, emang kita nggak sempat mikir-mikir yang begitu. Yang kita pikirin besok makan apa? Ya, besok makan apa? Beda seperti pertanyaan Nabi Yakub. Anak-anakku mata bodoh nameng ba'di. Nanti kalau aku mati, kalian mau nyembah apa? Sekarang aja aku masih ada. Kalian tidak bisa menyembah Allah dengan sempurna. Bagaimana kalau aku nggak ada? Yang dipikir itu adalah akidah. Jangan sampai salah sesembahan. Kalau kita kan ngajarin anak kita beda. Mumpung ada ayah, mumpung ada mama, mumpung ada bapak, mumpung ada ibu. Besok kalau bapak udah nggak ada, kamu mau makan apa? Jadi yang ditanamkan itu adalah bagaimana caranya supaya hidup terus bisa makan. Nggak pikirin akidahnya, kan beda. Ya. Makanya begitu pula Harun Ar-Rasyid, berbulan-bulan dia pikirin di mana batas jagat raya, ternyata jawabannya cuma segitu aja. Tinggal pertanyaan kedua, lebih banyak mana bintang di langit sama ikan di laut? Kalau kita ditanya begitu, jawabnya apa? Alasannya apa? Kalau dikatakan lebih banyak bintang di langit, alasannya apa? Lebih banyak ikan di laut, alasannya apa? Kalau kita kira-kira apa
jawaban kita. Jadi kan yang logika, sesuatu yang kelihatan, bukan yang gaib. Tapi karena Allah memberikan kecerdasan kepada Abu Nawas, beliau spontan menjawab, pasti lebih banyak ikan di laut. Alasannya apa? Jadi bisa ngejawab harus dari alasannya apa. Bintang sebanyak bintang di langit kagak pernah rontok, kagak pernah runtuh, kagak pernah jatuh, kagak pernah hilang. Jatuh paling ke pundak jenderal-jenderal tuh bintang, ya kan? Oh bintangnya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Oh, habis sudah. Kalau bintang 7 udah jadi obat pusing, udah lain lagi, ya. Nggak pernah itu bintang berkurang, nggak pernah. Tapi kalau ikan pagi, sore, siang, malam dimakanin terus, diambilin terus ke nelayan, dipancingin terus, itu pernah habis apa enggak? Ya, nggak pernah. Maaf, jangan mancing di laut, ikannya udah habis. Ikan nggak pernah habis. Jadi yang lebih banyak adalah ikan di laut. Sebab setiap hari pagi, sore, siang, malam gantian orang semua pada ngambil itu ikan di laut, tapi kagak pernah berkurang. Itulah keberkahannya. Ya, itulah keberkahannya. Makanya ada binatang kambing, ada binatang kucing. Mana yang lebih berkah? Kan itu. Kucing sekali beranak bisa 6, bisa 8. Saking banyak itu kucing. Bisa juga sampai 12. Pernah nggak kita motongin kucing? Oh korban kalau bisa motong kambing, motong kucing. Kenapa kucingnya banyak? Ini kambing setiap hari orang motong. Buat sate, buat gulai, buat sop, ya, buat apa saja. Ya tuh kambing sekali beranak paling banyak buah, paling banyak buah. Jarang tuh kambingnya sekali beranak 3, jarang banget itu. Ya, paling banyak 2. Tapi nggak pernah kehabisan kambing, nggak pernah. Kita makan sate, tetap makan sate, doyan sate. Makan gulai, makan sop, tetap. Ini berkah. Kenapa kucing kagak berkah? Kucing kagak berkah tidur mulu. Ya, kucing kagak berkah tidur. Coba aja lihat ada jok motor, dia tidur di jok motor. Lihat ada keset, dia tidur di keset. Ya, di mana kesempatan dia tidur, dia tidur. Tuh. Makanya kurang berkah. Kenapa? Tidur dulu kerjanya. Jadi kurang berkah. Kalau mau berkah tuh jangan tidur melulu. Apalagi dalam masa-masa belajar. Kalau malam sahirul layali. Ya, wa man ramal ula sahirul layali. Siapa yang ingin mendapatkan nilai yang tinggi, jabatannya naik, harokat derajatnya itu bisa diangkat oleh Allah, sahirul layali, sering begadang malam. Kayak kita kan sering begadang, main HP, ya kan main HP, toh begadang, berpagi, siang tidur, ya siang tidur, toh kadang-kadang sampai nggak sholat subuh udah bela-belain, begadang itu maunya. Dia banyak tafakur kepada Allah di waktu malam. Di saat senyap orang pada tidur, lah disitulah, ya, disitulah ilham itu turun dibawa oleh malaikat Jibril supaya tambah pintar, tambah cerdas. Makanya ulama-ulama di Jawa kalau malam itu jarang tidur, ya, membahas ilmu, bahsul masail, ya. Kalau kita sering ngobrol kayak orang politikus saja. Apa yang diobrol itu lagi, agak habis-habis obrol. Nah maka hidup berkah itu seperti itu.
Mau masuk surga gampang. Afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tuh. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramaikan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik orang yang kita kenal maupun orang yang kita tidak kenal. Ya. Kalau sini di Jakarta jarang orang ucapin salam ketemu. Nah kalau di Jawa tuh kadang-kadang nggak ketemu sekarang. Assalamualaikum. Kalau sekarang udah nggak ada. Apalagi dianggapnya udah agak negisan sedikit. Oh nggak bakal tahu. Ya. Wah, masa gue naik mobil gue salam mama tukang ojek yang nggak mungkin. Dan diperintahkan Allah afsus salam, ramaikan salam. Wa at'imut ta'am, sering-sering ngasih makan. Sholatlah kamu di saat orang pada tidur ngorok. Kita bangun sholat walaupun dua rakaat. Tadkhulul jannata bisalam. Bahasanya kalian pasti akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya. Sebab orang yang masuk surga itu ucapannya salam. Ya. Ucapannya salam. Salamun alaikum tibtum wadkhuluha khalidin. Itu salam untuk penghuni surga. Salamun alaikum tibtum. Sejahtera untuk kalian, kalian udah menang. Kalian udah dalam posisi bernasib baik. Ya. Wadkhuluha, silakan masuk surga khalidin, selama-lamanya. Ya. Jadi gak susah-susah, sebetulnya Allah tuh maha penyayang. Dikasih apa aja kita mau kalau kita paham. Ya. Kemudian kita melanjutkan pelajaran kita. Jadi maaf aja, ilmu tauhid ini dikatakan ilmu kalam. Jadi harus pembahasannya banyak, pembahasannya luas. Makanya mesti dicari analoginya yang bisa masuk akal supaya bisa diterima oleh akal, ya, dalam rangka meyakini akidah kita bahwa tidak ada segala jenis Tuhan illallah, kecuali hanya Allah. Ya. Dan kemarin sudah saya janjikan bagaimana caranya supaya kita bisa dikejar rezeki. Emang bisa orang kayak kita kan orang biasa. Jangan mengatakan orang biasa, kalau Allah mau angkat, tidak ada yang bisa menghalangi. Lamani alima aqaita, nggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau ngasih. Jadi jangan putus asa. Saya orang biasa, nggak mungkin saya bisa kayak gitu. Itu pemahaman yang salah. Kalau kita bekerja keras, memang ada orang-orang itu yang dikatakan dalam Al-Quran wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan diberikan oleh Allah derajat yang tinggi, pangkat yang terhormat, kemuliaan yang didambakan illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Ikutin pendidikan, rajin, disiplin, naik pangkat. Ya. Terus begitu lagi jaga, ya, kedisiplinan, naik lagi pangkat. Begitu terus. Dia sabar. Ya. Sabar. Jangan bagaimana nasib aja. Ya kalau Allah mau naikin ya naik itu pangkat, kalau enggak. Tetap ada usaha. Illal ladzina sabaru. Orang-orang bisa sampai pangkat jenderal itu kalau dia berusaha semaksimal mungkin, didekatin komandannya, didekatin atasannya, baik budi pekertinya, cerdas otaknya, disiplin pekerjaannya, dapat nilai bagus, naik pangkat. Ini apel jarang, ya kan? Apel jarang. Orang demo ikut demo, gaji pengen naik.
yang tinggi. Aturan jam 7 udah masuk kantor, ini jam 8 baru bangun tidur. Lah kira-kira bisa nggak naik pangkat? Ya. Jadi kata wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzul hadzin adzim. Ada memang yang kagak kerja capek tapi naik pangkat. Ada nggak? Ada seperti Pak Prabowo. Pak Prabowo naik pangkat itu kan. Waktu itu Letnan Jenderal dan temannya baru mayor. Itu Letnan Jenderal kenapa? Lah yang bikin pangkat mertuanya. Nggak bikin pangkat mertuanya kan bisa aja. Udah bisa naik. Dapat rekomendasi naik. Loh sama kita pun bisa dapat rekomendasi dari Rasulullah kalau kita rajin baca sholawat. Sehingga saya bilang, ya Allah kasih deh. Sebab apa yang Rasulullah minta, Allah kasih. Wala sawfa yu'tika rabbuka wa tarda, apa yang diminta dikasih. Deketin, banyak baca sholawat. Jangan dengerin orang-orang sholawat jadi bid'ah, biarin kan tidak ngerti bahasa cinta. Sholawat itu bahasanya bahasa cinta, jangan diukur pakai logika. Mereka mengatakan sholawat karya bid'ah, sholawat ujian sesat. Ya, kenapa? Mereka ngerti bahasa cinta. Mereka sebetulnya begitu. Quran yang dia tahu cuman kulitnya, dalamnya nggak tahu. Supaya usaha kita dari kasbi menjadi tajrib. Kasbi itu mau dapat rezeki kalau kerja, mau dapat duit kalau dagang, itu pun kalau dagangannya laku baru dapat duit. Kalau kagak laku tetap kagak dapat duit. Tapi ada orang yang diam aja cuma pegang tasbih, goyang-goyang beli segala macam. Assalamualaikum, cium tangan, baik aduh. Ya kan kami pun juga cuma begitu. Ada apa, Wil? Ada apa? Ada apa, Wil? Mulut udah manjur. Nah kalau kita mulut kita udah manjur, udah pelan, ya, belum manjur. Kadang-kadang beliau sampai main piano, cuma tiup-tiup aja. Kita pikir loh kapan didoainnya, kan gitu kan? Kita begitu, orang nggak datang lagi, ya. Nyesal gue datang itu masih amplop kagak ada apa-apain, cuma sembur-sembur doang begitu segala macam. Oh itu udah manjur. Kenapa? Baca salawatnya ribuan kali bukan saat waktu itu. Deketin kekasihnya. Nanti Allahnya itu baik sama kita. Ya. Dari mulai sahabat menjadi musabib. Sahabat itu namanya kausalita. Hukum sebab akibat, kerja dapat duit. Ya. Kerja dapat duit sahabat. Tapi kita akan merubah dari kausalitas menjadi prima causa. Kalau prima causa, siapa yang nentuin? Bukan sahabat, tapi musabib. Siapa musabib? Allah. Ya, musabib Allah. Kalau kita kerja itu sahabat, yang kita butuhkan musabib. Makanya musabib al-asbab sabib. Apapun semua kita minta kepada musabib. Yang membuat sesuai itu penyebabnya itulah Allah. Jalannya kayak gimana? Jalannya bersihkan hati. Ya. Jalannya bersihkan hati. Bagaimana cara bersihkan hati itu? Maka sudah kita ungkapkan itu perkataan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nazifhu minar rijsi wad darat. Ya, kalau dulu masih kecil tuh suka dinyanyi alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka
najisi wad daran. Wahai manusia, hendaklah kalian semua takwa kepada Allah. Kalau kata-kata alaika itu hukumnya wajib, perintah. Tapi kalau iyyaka larangan. Ya, iyyaka wal hasada. Hati-hati kamu dengan sifat hasud. Kalau alaika lakukan. Ya, perhatikan. Bertakwa Allah, untuk selalu bertakwa kepada Allah fi sirri wal alam, baik dalam keadaan sunyi maupun rame. Ya, tetap bertakwa kepada Allah. Kalau kita kan begitu, kalau lagi sholat dilihat orang khusyuk bahkan kelihatannya. Kalau kagak lihat orang, sembarangan aja. Ya, ini namanya masih pilih-pilih. Ya konsisten. Lalu misalnya wal alam harus terus bertakwa kepada Allah. Wa qalbaka nadzibhu, hatimu bersihin. Ya, hatimu bersihin. Kalau kotoran luar, najis luar, bersihnya gampang. Ini kotoran hati. Wa qalbaka nadzibhu, hatimu bersihin. Minar rijsi wad daran, daripada najis dan kotoran. Loh, kalau gitu hati kita bisa penuh dengan najis. Apa yang dikatakan najis hati? Itu yang dikatakan kufur, nifaq, syirik, ujub. Itu namanya kotoran. Ya, najis. Ar-rijsu, najis. Kotoran, kotoran. Apa itu kotoran? Lihat orang sebel melulu. Ya, lihat orang sebel. Nah, kalau sebel melulu kira-kira diiringin sama senyum apa enggak gitu? Ya, ibu-ibu kalau lagi sebel sama orang senyum apa cemberut? Ya pasti cemberut kan? Dan kalau udah cemberut kira-kira mukanya itu tambah tua atau tambah muda? Nah, kita perbandingannya. Jadi kalau mau awet muda sering senyum. Ya. Kalau mau awet muda sering agak pakai make up. Insya Allah kalau murah senyum orang demen melihatnya. Ya. Nah, kalau mukanya kusut, ditekuk 9, tapi gimana mau awet muda, ada kelihatannya udah cepet kempot jadinya tuh. Ya, cepet kempot, biar dibedakin 2 cm juga cepet kempot. Kenapa? Nah, makanya senyum itu sunnah, orang lain juga melihatnya demen, nah kitanya awet muda tambah cantik. Ya. Ini kelihatan dari muka. Jadi jangan sampai tuh hati kita tuh lihat orang sebel mulu, merasa diri paling benar, merasa pendapatnya paling tepat. Jangan. Ya. Sering-sering minta pendapat. Nabi Ibrahim aja walaupun anak nanya pendapatnya bagaimana. Ya bunaya inni arafil mana. Ya. Anakku, aku lihat padamu bahwa aku menyembelih kamu. Pandur madza taro. Kira-kira menurut pandangan kamu apa ya? Ya seorang bapak kagak boleh egois. Mentang-mentang dia bapaknya. Ini buat apa anak disekolahin? Kalau anak tidak punya hak suara, lama-lama tuh pinter. Nah, bapaknya dari dulu sekolahnya udah berhenti cuma sampai di situ. Sampai sanawiyah sampai ahli, anaknya udah sarjana. Ajak itu anak bicara. Itu namanya wasyawirhum fil amri, ajak bicara. Musyawarah gimana ya? Namanya anak merasa dihargai, kita pun merasa dihormati. Soalnya penyakit hati itu dibuang. Orang tua kita di perjalanan atau di tempat kerja betul-betul mendapatkan masalah yang besar, sampai di rumah itu orang kagak ngerti masalah kita di jalan atau di kantor, tetap senyum. Jadi orang lihatnya demen. Ributnya di kantor, ributnya di jalan sama sopir angkot. Sampai di rumah ngambek, marah-marah, piring dipecahin. Loh, ini orang rumah gak tahu urusannya apa-apaan. Kan gitu. Kadang-kadang kita suka jadi
orang yang selalu dipersalahkan dalam satu masalah. Nggak tahu, kalau hujan kagak angin, tahu-tahu begitu aja udah. Jangan. Ini ada bisikan-bisikan syaitan. Kenapa begitu? Supaya terjadi pertengkaran. Ya, itu kesalahan orang udah 20 tahun yang lalu, masih ingat-ingat aja. Lah orang itu udah tobat, jadi hamba Allah yang saleh. Kita masih nyalain dia sih memang begitu. Dari dulu saya tahu memang begitu. Ini orang udah jadi kiai, udah kemana tahu, udah tobat. Kita masih menuduh dia masih begitu aja, nggak boleh. Ya. Terus saya punya kakek, kalau umpamanya ada orang ngadu yang jelek, ambil korek kuping, cari tahu kuping gue rusak. Kenapa? Dengerin yang jelek. Ya, itu bilang kupingnya rusak. Nah kalau kita kan kalau orang gosip gitu, wah makin digosok makin sip gitu. Apa dia? Wah emang benar. Wah kalau itu emang benar, gue juga ngerasain tuh. Wah makin jadi kita, ya kan? Padahal ini tanpa kita sadari adalah hasil bisikan setan supaya hati kita selalu was-was. Karena hati kita selalu was-was, akhirnya hidup kita kagak puas karena was-was. Ini pasti jangan-jangan begini, ini pasti jangan-jangan, ini gara-gara ikut si Anu nih jadi begini. Oh. Ya kan? Ya, jadi kita bagi aja. Wa entar bil maksumi istamuna aman, kalau kamu rida dengan bagian yang udah Allah kasih, istamuna aman, kamu hidup dengan penuh kenikmatan. Ya, walaupun makan nasi putih, cuma nama terasi ditambus, atau sekarang ngerti nggak Pak? Ya, terasi ditambus. Tuh. Ditusuk sama lidi dibakar, tuh terasi tambus itu. Ya. Keremas, jauhin begitu. Wah, udah nikmat banget udah. Ya, udah nikmat. Kenapa? Dia ridho. Apa yang dia dapat ya? Dia ridho. Walaupun makannya merendang. Masa cuma rendang doang sepotong? Hah? Gua kasih uang belanja 300.000, rendang doang sepotong? Doang kan gitu kan? Ini yang dinikmati rendang, tapi kagak nikmat. Sebab kagak ridho. Jadi mau hidup senang, ridho sama Allah. Jangan banyak ngeluh. Dia sakit mata sebelah, aduh ya Allah, sakit mata udah diobatin apa dia nggak sembuh-sembuh. Padahal yang sebelah masih sehat. Ya, yang sebelah masih sehat. Kupingnya sehat, mulutnya sehat, makan doyan. Cuman gara-gara mata sebelah doang sakit. Ya, lupa tuh ucapin alhamdulillah. Ya. Lupa ngucapin, yang dilihat apanya? Sakitnya, yang sehat tidak dilihat. Yang sakit cuma mata satu, kaki masih bisa jalan, tangan masih bisa bergerak, kemana-mana masih nyampe, otak masih sehat. Cuma gara-gara mata sebelah sakit, kadang-kadang kita udah banyak ngeluh, sakit gak sembuh-sembuh, yang sehat dia lupa. Ya, anggota badan sehat ya lupa. Makanya Habib Abdul Wahid itu begitu cerdasnya beliau mengatakan wa intarqa bil maksumi istamuna aman. Kalau kamu ridha dengan bagian yang Allah berikan, istamuna aman, maka hidupmu pasti bakal penuh dengan kenikmatan. Wa illam takun tarqa, kalau kagak ridha, dia dikasih duit 1 juta, nggak ada tuh guru tua mau kerja capek cuma segini dikasihnya. Ya, ini kadang-kadang kalau ibu sudah sono tuh kadang-kadang kalau dikasih duit juga kurang itu, masih duit cuma segini. Iya, tahu nggak kebutuhan itu? Ucapin dulu, alhamdulillah. Ya kan, kurang, tapi alhamdulillah. Ya kalau bisa sih ada lagi ditambahin. Kan enak bahasanya, ya kan? Bahasanya enak kan? Alhamdulillah dapat duit masak 50.000, alhamdulillah. Ya kalau bisa sih ditambahin, kan cabai udah pada naik, bawang udah pada naik. Ya ngasih juga ketawa. Segini ngasih duitnya segini, tinggal segini, tuh, ya kan? Dan ada berantem, ada kunci kehidupan begitu, ya.
nonton ibu Tanjung Priok begitu, kadang-kadang suka begitu tuh. Ya alhamdulillah pada ngaji sih nggak begitu, semua alhamdulillah kita syukuri semua. Ya, makanya wa illam takun tarqum istafi hazan. Hidup apa dengan kesedihan? Kenapa apa? Nggak ada ridho sama Allah. Kita cuma bilang, saya mau begini dari ridho Allah, dari ridho Allah, dari ridho Allah. Ente nggak pernah ridho sama Allah, bagaimana mau dapat ridho Allah? Kita dulu ridho dengan pemberian Allah, dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ridho. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah tuh. Sebab alhamdulillahnya biangnya doa, walaupun ketika bisa doa cukup alhamdulillah, udah cukup. Kenapa? Tanda kita bersyukur atas nikmat Allah. Itu udah biangnya doa tuh. Saya berdoa alhamdulillah. Dan kita ucapin alhamdulillah jarang, berat banget itu. Ya. Guru tua di jalan, kasih duit sekian, kasih syarat. Ada ke pasar, bahkan ke pasar, sampai di pasar kalau masih banyak ketinggalan. Ada aja mereka katakan sampai balik lagi ke sana tuh, belanjanya udah hilang. Nah orang bikin sedih begitu terus akhirnya. Kenapa? Sebab kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Wa in tarda bil maqsumi ista muna'aman wa illa takun tarda ista fi hasan. Dan kalau kita udah ridho, Allah pasti senang sama kita. Kalau Allah senang sama kita, maka Allah jatuh cinta kepada kita. Kalau Allah jatuh cinta kepada kita, yang namanya pacar agak punya duit, pasti pasti mau dikatakan. Walaupun dia naik motor kehabisan bensin, bakal jalan kaki, pacar out, minta minum, dibeliin itu kelapa muda. Tinggal pikir, ya, bahwa duitnya buat beli bensin. Dia rela jalan kaki. Kenapa? Daripada tuh pacarnya kehausan, kan repot. Ini yang gue jalan kaki dorong-dorong. Ya, kan itu. Nah begitu Allah udah jatuh cinta, semua apa yang kita minta nggak usah diminta, Allah kasih. Situlah baru muncul perubahan-perubahan dari sababiyah menjadi tajrid, dari sabab menjadi musabbib, dari kausalita menjadi prima kausa. Semua terserah Allah, semua terserah Allah. Ya. Nah kalau kita mengharapkan pemberian dari manusia, tanggal sekian akan dikasih ini, tiba-tiba pas waktunya pemberian itu tidak kunjung tiba, apa yang muncul? Kecewa. Ya, ternyata pembohong. Ya, ternyata pembohong tuh. Kita nggak tahu sababiannya apa. Tetaplah husnul kepada Allah, insya Allah hati kita jadi tenang. Kalau hati jadi tenang, murah senyum. Kalau murah senyum, awet muda, makin cerdas. Kenapa? Dadanya lapang. Ya. Tapi kalau orang sering cemberut, ada otaknya sumpah. Bertanya ya? Orang yang sering cemberut kagak tahu masalahnya, otaknya sumpah belajar senyum. Makanya kata Nabi al-basyasha sunnah. Bermuka manis itu hukumnya sunnah. Biar kita nggak cakep-cakep amat, tapi murah senyum. Orang lihatnya tetap manis dia. Ya kan? Nanti yang cakep menurut saya cakep-cakep. Wow. Ada kata kami saya ya cakep-cakep. Ya maju baik, kan gitu. Ya. Orang kalau murah senyum rezeki lancar insya Allah. Kita jaga murah senyum lancar rezekinya. Ya. Di rumah tangga sering senyum, nggak marah-marah, insya Allah malaikat rahmat itu datang. Kalau yang ngatur maju, kata malaikat, bagaimana gue mau datang? Waduh maju dua-duanya, aduh gitu. Ya. Nah, ini dalam rangka kita memperbaiki hati kita, ya, supaya betul-betul kita bisa berubah dari hal-hal yang susah kita cari, dari mulai kita kerja dengan jawareh, kerja pakai anggota tubuh, tapi kerja kita rubah pakai hati, ya, rubah pakai dari hatilah kita melangkah, insya Allah jalan kita lancar, ya.